Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Dalam upaya menindak tegas premanisme oleh oknum organisasi masyarakat atau ormas yang meresahkan masyarakat Indonesia, sebanyak 734 personel gabungan TNI Polri dan pemerintah kota dikerahkan dalam patroli Berantas Jaya 2025 pada Selasa 13 Mei 2025. Berikut pernyataan resmi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi. Rekan-rekan, perlu kami sampaikan bahwa tadi sama-sama kita ikuti kegiatan gabungan dalam melaksanakan setiap kegiatan. Maka Polda Metro Jaya senantiasa bekerja sama dengan seluruh stakeholders. Malam hari ini Polda Metro Jaya dari Satbrimob Polda Metro Jaya, kemudian Direktorat Samapta, kemudian anggota yang tergabung dalam Operasi Berantas Jaya 2025, kemudian diperkuat dengan Polres Metro Jakarta Barat, Polsek Kembangan, kemudian rekan-rekan dari POM TNI AL juga diundang, kemudian dari jajaran Kodim dan Koramil Kembangan juga diundang, dan tidak lupa dari Pemkot Jakarta Barat, dalam hal ini Satpol PP. Komitmen dari Polda Metro Jaya dalam penanggulangan aksi preman, ini sudah hari keempat pelaksanaan Operasi Berantas Jaya, biar rekan-rekan tahu ya. Operasi Berantas Jaya 2025 ini adalah operasi mandiri kewilayahan yang berlangsung selama 15 hari. Namun, apabila masih ada informasi yang kami temukan atau kami terima dari masyarakat atau hasil dari patroli, baik patroli langsung dan juga patroli cyber, ini operasi ini dapat diperpanjang. Yang pada prinsipnya kegiatan-kegiatan yang kami lakukan adalah untuk masyarakat, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Malam hari ini kegiatan gabungan Operasi Berantas Jaya dilaksanakan di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat dengan melibatkan ada 734 personil. 200 personil adalah petugas Polri yang tidak berseragam. Kemudian 534 personil itu gabungan dari Polda, Polres, Polsek, kemudian Kodim Jakarta Barat, dan rekan-rekan dari POM TNI AL. Dari kegiatan yang dimulai dari tadi siang, dimulai dari kegiatan surveillance, kemudian penyelidikan, didapatkanlah ada 22 orang ya yang melakukan aksi preman. Bentuknya apa? Bentuknya adalah melakukan pungutan liar. Ya, ini ada beberapa barang bukti. Ya, karcis ya yang mereka cetak sendiri. Kemudian ini ada rekapan hasil pungutan dan hasil dialog kami semua tadi dengan rekan-rekan pedagang kaki lima. Mereka dipungut oleh beberapa orang yang tidak mau mengaku dari organisasi mana. Namun hasil pendalaman dari teman-teman kami dari jajaran reserse, mereka ada yang berasal dari sebuah ormas dengan inisial G, oknumnya ya. Kemudian yang kedua ada berasal dari ormas dengan inisial F, dan ada juga yang berasal dari Karang Taruna. Ya, mereka memungut uang bulanan yang disebut sebagai uang pangkal. Kemudian ada yang memungut harian dengan alasan uang kebersihan. Yang ketiga, memungut harian dengan alasan uang untuk listrik. Ya, kegiatan-kegiatan seperti ini, pungutan-pungutan liar seperti ini kami komunikasikan terus dengan rekan-rekan dari pemerintah daerah untuk sama-sama kita cari solusinya ke depan. Di sisi lain, kehadiran kami malam ini dan selama 15 hari ini secara khusus untuk melakukan penanggulangan premanisme di kegiatan Operasi Berantas Jaya. Dan kami berharap kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ini, selain kami dapatkan informasi berdasarkan penyelidikan di lapangan, malam ini
Berawal dari informasi dari masyarakat, tadi kami lupa ya. Jadi masyarakat di sekitar sini, pedagang kaki lima itu sudah sangat resah dengan adanya pungutan-pungutan ini. Nah, ini harus kami respon dengan cepat ya. Kami hadir, Polri hadir untuk masyarakat, tentunya bekerja sama dengan seluruh stakeholder. Kami berharap masyarakat tidak takut memberikan laporan kepada kami apabila merasa dirugikan akibat adanya aksi premanisme oleh siapapun ya. Bisa menghubungi kami di 110, nomor telepon gratis bebas pulsa. Ya, kegiatan ini terus dilakukan. Bapak Kapolda Metro Jaya senantiasa mengingatkan kepada jajaran ya, Kapolres, Kapolsek untuk memberikan perlindungan secara optimal kepada masyarakat ya, dan merespon setiap keluhan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kepolisian. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri yang dikelola oleh jajaran Polda Aceh ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan makan bergizi gratis atau MBG yang merupakan program dari Presiden Prabowo Subianto. Bribtu Diva Nadila, personel Polda Aceh akan memperkenalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polri secara lengkap. Wujudkan mimpi besar di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Bribtu Diva Nadila. Saat ini saya berada di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Aceh, suatu pusat layanan gizi modern yang merupakan program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak Aceh. Yuk kita intip ada fasilitas apa saja di dalam bangunan ini. Ada area pemeriksaan bahan makanan, di mana barang dan orang yang akan masuk ke dalam akan dilaksanakan security check di area ini. Selanjutnya ada gudang basah, di mana di gudang ini akan disimpan bahan makanan yang basah, contohnya seperti ikan, ayam, daging, dan lain-lain. Di sampingnya ada gudang kering, di mana di gudang ini tempat menyimpan bahan makanan yang kering seperti gula, garam, tepung, beras, dan lain-lain. Kedua bahan dipisah agar tidak terkontaminasi satu bahan dengan bahan yang lain agar tetap terjaga kesegarannya. Ini adalah area dapur di bangunan ini. Saya ada meja pantry untuk staf dan petugas melakukan makan, minum, dan istirahat. Selanjutnya ada meja persiapan, di mana bahan makanan yang akan dicuci agar disiapkan terlebih dahulu di meja ini, seperti sayur-sayuran dipotong, cabai dirajang, dan lain-lain. Setelah bahan makanan disiapkan, semua bahan makanan dicuci di area cuci bahan makanan. Standar penyucian sudah sesuai dengan standar kebersihan agar tetap terjaga higienis dan aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya, di sebelahnya ada area pencucian peralatan, di mana semua peralatan yang sebelum atau sesudah digunakan akan dicuci di area ini. Selanjutnya, semua peralatan yang sudah dicuci akan disimpan di gudang peralatan masak dan peralatan makan. Karena ini bukan hanyalah profesi, tapi inilah jalan untuk mengabdi. Bersama Polri, mantapkan visi, wujudkan mimpi besar di hati. Setelah semua makanan disiapkan, maka bahan makanan akan disimpan di chiller seperti sayur, cabai, dan lain-lain, dan akan disimpan di freezer seperti ayam, daging, ikan, dan lain-lain. Sebelum bahan makanan diolah menjadi sebuah makanan, bahan makanan akan memasuki area produksi. Semua makanan akan diproduksi di area ini. Di area ini terdapat kompor dan panci, dan juga ruangan ini bebas dari asap karena sudah dilengkapi dengan exhaust fan. Setelah semua
semua makanan selesai, makanan memasuki area hasil produksi dan semua makanan akan ditempatkan di wadah yang telah disediakan ini. Wujudkan mimpi besar di hati. Setelah semua makanan sudah masuk ke area hasil produksi, makanan akan masuk ke area pemorsian, di mana semua makanan akan dimasukkan ke dalam food tray sesuai dengan gizi yang sudah ditakarkan. Setelah semuanya masuk ke dalam food tray, makanan akan disiapkan dan dimasukkan ke dalam loading area. Indonesia kita. Lalu makanan akan dimasukkan ke troli dan dimasukkan ke dalam 2 unit mobil yang telah disiapkan untuk didistribusikan ke sekolah-sekolah yang menerima makanan bergizi gratis. Selanjutnya, di ruangan ini tersedia 2 lantai. Yuk kita intip ada apa saja di lantai 2. Di sebelah kanan saya ada musola, yang mana musola ini digunakan untuk petugas dan staf melakukan ibadah. Selanjutnya juga dilengkapi dengan wastafel dan toilet, dan juga tempat mengambil wudhu. Nah, di sini ada lobi kantor, yang mana lobi ini digunakan untuk pertemuan atau tamu-tamu yang datang ke kantor ini. Selanjutnya ada ruang staf atau ruang administrasi. Dan juga di ruangan ini dilengkapi dengan monitor CCTV, yang mana CCTV ini digunakan untuk melihat pergerakan staf dan pekerja di kantor ini. Nah, di sini ada ruang rapat. Ruang rapat ini dilakukan untuk diskusi antar staf. Dan lantai 2 ini juga dilengkapi dengan balkon. Ya, di sebelah kiri saya ada gas 150 kg yang digunakan untuk mendukung produksi makanan-makanan. Dan pemasangan gas ini sudah sesuai dengan standar keamanan Pertamina. Selanjutnya, di belakang saya ada 2 unit mobil box yang digunakan untuk distribusi makanan-makanan yang akan dikirimkan ke sekolah-sekolah penerima makanan bergizi gratis. Demikian yang dapat saya laporkan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polri Aceh. Salam presisi. Sidokes Polres Tabanan Polda Bali beserta dengan Bayangkari Cabang Tabanan dan Polwan Polres Tabanan melaksanakan bakti kesehatan kepada penyandang stroke di Yayasan Tapasya Stroke Center Tabanan Provinsi Bali. Pemeriksaan yang dilaksanakan seperti pemeriksaan umum, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan asam urat, dan pemberian vitamin serta obat. Sejumlah 47 orang diperiksa kesehatannya oleh jajaran Sidokes Polres Tabanan Polda Bali. Polri berharap dari kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan pencegahan penyakit, serta menciptakan suasana yang lebih harmonis dan kondusif di Kabupaten Tabanan. Dengan adanya kegiatan ini, Polres Tabanan menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga peduli terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan wujud nyata dari slogan Polri, presisi yang berarti profesional, modern, dan transparan. Polri berharap dapat terus melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Dari tim Humas Polres Tabanan Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.